Oke, halo semuanya dan selamat datang. Kali ini kita bakal bongkar satu rahasia penting di balik pergerakan harga saham, yaitu dengan ngertiin cara kerja broker summary. Ini tuh semacam kunci buat ngintip siapa sih yang sebenarnya lagi ngerakin pasar. Pasti pernah kan ngalamin ini? Lagi enak-enak liatin chart, tiba-tiba harganya lompat tinggi. Atau malah terjun bebas. Dan kita cuma bisa bengong, ini ada apa sih? Rasanya tuh kayak ada sesuatu yang kita nggak tahu. Nah, rahasia itu yang mau kita ungkap sekarang. Sebenarnya ada loh satu alat yang bisa nunjukin jejak para pemain kakap di pasar, dan kita akan belajar bareng-bareng cara bacanya langkah demi langkah. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh, jangan anggap pergerakan harga itu sebagai sesuatu yang acak, tapi anggap aja ini sebuah misteri. Dan petunjuk utamanya, ya aliran uang. Sesuatu yang sayangnya sering banget dilewatin sama banyak trader. Gini, indikator teknikal kayak candlestick dan kawan-kawannya itu memang penting, tapi mereka cuma kasih tahu apa yang terjadi sama harga. Nah, broker summary ini beda. Dia ngasih kita jawaban buat pertanyaan siapa yang beli dan kenapa harganya bisa gerak. Ini level analisis yang jauh lebih dalam. Oke, sekarang kita masuk ke alat utamanya. Inilah kunci buat mecahin misteri pergerakan harga tadi, broker summary. Yuk kita bedah ini apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh. Broker summary itu kayak daftar top skor harian. Kita bisa lihat broker mana yang jadi pembeli paling gede dan siapa yang jadi penjual paling banyak di satu saham. Jadi kita bisa lihat daftar pemain besar sama pemain kecil yang lagi masuk atau keluar. Nah, saya suka banget metafora ini. Setiap transaksi besar itu pasti ninggalin jejak. Semacam sidik jari digital gitu. Kalau kita bisa ngebaca sidik jari ini, kita bisa mulai nebak apa niat di balik pergerakan mereka. Sekarang, dalam setiap misteri, kita kan perlu kenal sama para tersangkanya. Nah, di pasar saham, para tersangka ini adalah berbagai tipe broker yang tindak tanduknya perlu kita analisis. Pertama, ada broker asing. Wah, ini kelas beratnya nih. Mereka ini yang mewakili institusi-institusi raksasa dari luar negeri, jadi volume transaksinya gede banget. Gerakan mereka ini seringkali jadi penentu arah pasar, makanya mereka sering banget dianggap sebagai smart money. Selanjutnya, ada broker lokal besar. Ini adalah institusi dari dalam negeri, kayak manajer investasi lokal atau dana pensiun. Transaksi mereka juga besar, tapi biasanya gerakannya lebih stabil. Seringnya sih, mereka ngikutin atau jadi penyeimbang gerakan dari broker asing. Dan yang terakhir, ada broker yang didominasi retail. Ya, ini kita-kita semua nih, para trader individu. Ciri khasnya apa? Ordernya kecil-kecil, pergerakannya nggak konsisten. Dan ya, jujur aja, sering banget digerakin sama emosi. Entah itu FOMO, takut ketinggalan, atau panic selling. Nah, dinamika inilah yang sering dimanfaatin sama para pemain besar. Oke, kita udah kenal nih semua pemainnya. Sekarang, waktunya kita masuk ke bagian investigasinya. Gimana sih cara kita baca data ini buat nemuin pola-pola yang penting? Jadi ada dua pola utama di sini. Pertama, akumulasi. Coba bayangin ikan paus, yaitu para pemain besar, lagi diam-diam menyerokin saham dari ikan-ikan teri, yaitu kita, para retail. Ini tuh sinyal bullish, pertanda bagus. Sebaliknya, ada distribusi. Nah ini, si ikan paus lagi jualan saham mereka ke para retail yang lagi semangat-semangatnya beli. Ini sinyal bearish, harus hati-hati. Ini proses yang bisa kalian ikutin, simple kok. Pertama, lihat siapa pemain besarnya di daftar pembeli. Kedua, lihat siapa yang jualan ke mereka. Ketiga, jangan cuma lihat data satu hari, tapi lihat polanya selama beberapa hari, katakanlah 3-10 hari ke belakang. Dan keempat, cocokin sama pergerakan harganya. Apakah mereka belinya diam-diam atau agresif? Kuncinya adalah konsisten dalam menganalisis ini. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat gimana ini semua bekerja di dunia nyata. Yuk kita bedah dua contoh kasus yang sederhana. Coba perhatiin data saham ABC ini. Di sisi pembeli, ada broker asing AK dan CC dengan nilai total misalnya 75 miliar. Sekarang bandingin sama penjualnya, broker retail ZY dan EP dengan total cuma 14 miliar. Wah, jomplak banget kan? Pola ini udah jelas banget. Uang pintar lagi ngumpulin barang, sementara para retail justru ngejualin. Ini adalah sinyal akumulasi klasik yang seringkali jadi pertanda awal kenaikan harga. Sekarang kita balik skenarionya. Pembeli teratasnya justru broker-broker retail seperti XC dan IB. Sementara itu, coba lihat siapa yang jualan paling banyak. Ternyata para pemain besar yang sama, AK dan CC, lagi pada lepas barang. Nah, ini dia. Ini adalah sinyal distribusi yang jelas. Dan disinilah letak risikonya. Pemain besar lagi pada keluar,
Para retail malah berbondong-bondong masuk, seringnya pas di harga puncak lagi. Ini tanda bahaya yang sangat jelas. Jadi, kita udah ngebahas semua petunjuknya nih. Sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Biar kalian semua bisa punya bekal baru untuk jadi detektif pasar yang lebih jeli. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Kita di sini nggak lagi coba-coba jadi peramal masa depan. Bukan, kita pakai broker summary untuk ngerti apa yang terjadi saat ini, siapa yang lagi pegang kendali permainan. Nah, dengan tahu itu, kita bisa bikin keputusan yang lebih cerdas dan gak gampang ngejebak. Pada akhirnya dunia saham itu adalah permainan membaca jejak uang. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah harga bakal naik atau turun, tapi siapa yang lagi beli dan siapa yang lagi jual. Dengan kemampuan baru ini, kalian selangkah lebih maju untuk bisa mengikuti jejak para pemain besar.